Mizunomu? Jalan antar kota tapi sepi guys. Sepi ini orang patut. Karena ini pelosok. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sentot Brekel. Sepertinya ini udah lama banget aku itu nggak ngajak teman-teman semua buat jalan-jalan atau belusukan atau jalan-jalan lah, jalan-jalan di desa-desa sebelah, di kelurahan-kelurahan sebelah. Kalau di tempatku tinggal ini namanya kan Kelurahan Kurogawa, kecamatannya Imari lah. Kali ini aku pingin ngajak kalian buat jalan-jalan ke kelurahan-kelurahan sebelah yang sepertinya itu udah lama banget aku nggak ngajak kalian jalan-jalan ke kelurahan-kelurahan sebelah. Kelurahan atau desa yang mau tak kunjungin kali ini itu namanya Kelurahan Hatatsu guys. Hatatsucho. Seperti apa bentuk dari desa Hatatsu ini? Ikuti terus video ini sampai selesai guys. Seperti biasa guys, kita ngontel. Ini pit ontelku, pit kesayangan. Kemana-mana aku kalau di Jepang itu naiknya pakai ontel ini. Jadi mau jalan-jalan ke kelurahan sebelah pun aku pasti makanya pit ontel ini. Ini inventaris dari perusahaan atau ya inventaris atau pemberian dari perusahaan. Ini dipakai selama aku di Jepang. Ini sepeda rata-rata punya orang Filipina, punya orang Vietnam. Ini sepeda buat kerja semua, ya buat kerja, buat belanja, buat main gitu, jadi satu. Ini Jido Hangbaiki atau mesin penjual otomatis. Aku pingin beli kopi. Ini salah satu yang cukup bikin apa ya, penasaran kenapa kalau minum kopi itu akhirannya itu harus bunyi gitu. Contohnya ini itu rasanya itu lebih nikmat guys. Tapi bayangkan kalau habis minum kopi itu nggak bunyi gitu. Kita coba kita paksain nggak bunyi gitu ya. Tetap aneh guys, tetap aneh rasanya. Kalau nggak bunyi itu tetap aneh. Apalagi kalau udah lama banget nggak minum kopi gitu ya. Sekali minum kopi langsung gitu ya. Walaupun cuma minumnya sedikit itu tetap gitu, tetap enak rasanya. Ayo kita lanjut jalan-jalan guys. Seperti inilah yang bakal kalian lihat kalau kalian itu jalan-jalan di pinggiran pelosok Jepang. Pinggir-pinggir jalan ini rumput guys. Sepanjang jalan di pinggir-pinggir trotoar ini kayak gini nih. Pinggir-pinggir jalan ini rumput ya. Anjir, ada polisi guys. Ada polisi. Untung nggak lihat aku sepedaan bawa kamera kayak gini. Takutnya mbok ditilang. Ini jalur sepeda. Kalau di Jepang, kalau jalan-jalan yang jarang dilewati sama orang itu juga rumput guys.
di Jepang itu seperti nggak ada petugas kebersihan ya yang khusus ngerapi pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nih rungkut sukete pirang-pirang kayak jalan orang kerumat. Mending di Indonesia ya, kalau di Indonesia kalau jalan-jalan kayak gini itu otomatis rumput-rumput itu bakal hilang oleh orang-orang tukang ngarit cari empan buat ternaknya, kambing, sapi gitu ya. Rumput-rumput kayak gini bisa dimanfaatin. Kalau di Indonesia, kalau di Jepang sini nggak, sama sekali nggak ada orang yang ngingu kambing. Jadi suket-suket kayak tadi itu ya dibiarin sampai gede-gede banget guys. Satu hal yang harus kalian patuhi ketika berkendara di Jepang itu harus sesuai jalur guys ya. Itu harus sesuai jalur. Misalkan aku naik sepeda gini ya, misalkan aku naik sepeda, itu wajib, disarankan sama pemerintah, itu diwajibkan itu mengikuti peraturan. Kalau naik sepeda ya naiknya di trotoar kayak gini. Ini trotoar guys, ini khusus buat pejalan kaki sama orang naik sepeda. Ini kan beda tingkat guys nih. Ini turun kan tuh, ada gapnya. Ini yang ini buat kendaraan berat, mobil kendaraan berat gitu ya. Kalau yang ini buat jalur atas, ini buat orang naik sepeda sama jalan kaki. Karena di Jepang itu banyak kendaraan-kendaraan besar kayak tadi, mobilnya gede-gede banget. Jadi kalau kita maksain naik sepeda kok di sebelah sana, itu takutnya keserempet guys. Jadi kalau di jalur sepeda kayak gini ini kan leluasa, orang wedi keserempet kono ya. Jadi nggak was-was gitu loh. Jadi aturannya itu gitu guys. Jadi kalau misalkan ini jalan raya ya, ini jalan raya, trotoarnya di sebelah sini. Di sebelah sana kan nggak ada trotoarnya guys. Itu nggak boleh buat kita naik sepeda ke sana, itu ngawur ya. Soalnya nggak ada trotoarnya. Trotoarnya di sini. Jadi kalau orang yang mau ke sana itu harus belok dulu ke trotoar kayak gini biar aman. Contohnya kayak gini. Ini nanti jalur trotoarnya itu habis di depan sana. Kita coba cek guys. Kita cek bareng-bareng yuk. Ini trotoarnya sampai mana? Nih, ini trotoarnya habis sampai sini aja. Ini nih, ini loh, ini trotoarnya habis sampai sini. Ini ada palang tiganya, ini dipalang. Ini trotoarnya habis sampai sini. Ini ya, trotoarnya habis guys sampai sini. Jadi kalau kita paksain buat naik sepeda, kok kita lurus saja ke sana, itu berbahaya guys. Kita lurus saja ke sana itu berbahaya karena ini ngelawan arus dan ini bukan di trotoar. Jadi kalau kita mau terus jalan ke sana, kita harus nyebrang ke sana. Itu ada trotoar di sana, kita harus nyebrang dulu. Harusnya nyebrangnya itu tadi di abang hijau sana itu. Jadi gini, kita harus nyebrang dulu ke sini. Kita masuk ke trotoar lagi. Ini jalur trotoar lagi. Nah, ini. Jadi aman gitu loh. Dan itu wajib dipatuhi ya selama kita di Jepang. Itu wajib dipatuhi karena takutnya terjadi kecelakaan dan kita itu nggak sesuai aturan, itu takutnya nanti dipersulit gitu ya. Ini ngomong-ngomong baru separuh perjalanan guys, masih jauh ke sana. Perjalanan kita masih jauh. Parine wis mulai pada kuning. Dalaman ini panen guys. Ini udah memasuki bulan 8, bulan 9, bulan 10 itu nanti dipanen parine. Ada yang udah kuning, ada yang baru mulai meratak warna-warna. Persis kayak di Indonesia guys.
Itu rumah-rumah Jepang jerempil-jerempil di pinggir-pinggir hutan. Ini karena panas banget, aku mau beli minum dulu. Mizunomu? Kate akiru yo. Kate akiru yo. Dejo bu? Pantesan yang di depan nggak mau tak beliin air minum, ternyata ada gurunya ngikutin di belakang. Siswanya masih banyak tuh. Ini seperti anak SMP guys, anak-anak SMP, tapi kok nggak ada ceweknya ya? Anak-anak sekolah sini penuh semangat guys, nyawangnya semangat. Bocah kene nek nyawang bocah-bocah nang Jepang iki seneng-seneng, semangat ora patut. Ini aku nggak bener, seharusnya itu aku nyebrang di sebelah sana. Ini bukan jalur sepeda, harusnya aku nyebrang. Tapi karena di sini buat nyebrang ke sana itu nggak ada jalur sepedanya, jadi terpaksa harus lewat sini. Jadi jalan-jalan bareng anak-anak Jepang. Ini coba. Ini laut, spot mancing. Ini spot mancing bagus banget guys. Ikannya banyak banget di sini. Tapi aku mancing di sini belum pernah dapat. Banyak orang Jepang yang mancing di sini tuh. Ini di persimpangan buat nyebrang ke pulau kecil, namanya Pulau Fukushima. Tak tunjukin aja, kita nggak nyebrang ke pulaunya, tapi kita tunjukin. Nih, ini jembatan. Ini kalau dilihat dari sini itu jembatan tuh. Jembatan Fukushima, jembatan merah guys. Ini kalau dilihat dari bawah itu warnanya merah. Anak-anak SMP itu dari Pulau Fukushima ini guys. Oke, cukup tahu aja. Kita muter balik guys. Kita muter balik. Karena tujuan kita itu bukan nyebrang pulau. Seasik ini goes di pedesaan Jepang. Jalannya mulus. Enak banget gak ngontel guys. Jalan antar kota tapi sepi guys, sepi ini ora patut karena ini pelosok. Mungkin aku orang pertama yang berkunjung ke sini, orang Indonesia pertama yang berkunjung ke sini naik sepeda gitu ya. Biasanya mungkin kalau ada yang kesini tuh naik bis, karena ini jalur bis. Jadi
Desa Hatatsucho ini desa benar-benar terpencil menurutku. Di sini itu nggak dilalui kereta api, nggak dilalui kereta, nggak ada rel keretanya. Jadi kayak terisolasi. Jadi di sini tuh yang ada cuma jalur bis. Itu jalur bisnya itu cuma dari kotaku, dari kota Imari lewat ke kelurahanku, lewatnya sini. Nanti nyebrangnya ke sana, pulau yang tadi itu, Pulau Fukushima. Jadi di sini itu nggak ada apa-apa, guys. Tapi penduduknya itu cukup padat ya, menurutku ya, rame, rumahnya rapet mengenai, guys. Banyak rumah-rumah di sini, penduduknya cukup padat, tapi fasilitas umumnya kayak kereta itu sama sekali nggak ada yang namanya kereta di sini. Paling bis itu jalurnya lewat sini, itu juga 1 jam sekali kalau nggak salah. Ini desa terpencil, ini benar-benar terpencil, guys. Aku juga baru pertama kali ke sini. Ini swalayan di sini tuh satu-satunya itu cuma ini Ekop. Ini loh. Ini Ekop. Ini swalayan satu-satunya yang ada di desa ini, Ekop. Selain itu udah nggak ada lagi setahu saya. Kita coba muter ke sini. Kita puterin aja. Kampung ini kecil kok, nggak gede-gede banget. Ini kayaknya kesini menarik, guys. Sepertinya menarik kalau kesini. Sepi ya? Sepi, guys, yakin. Anteng banget, hawane anteng. Ora ana wong pada ngendong-ngendongan, pada dolanan jaba, bocah-bocah cilik, bocil-bocil pada pelayon, pada pit-pitan, pada jonjang umpet, tapi orang anak pada main gobak sodor gitu ya, nggak ada, guys. Ini kemana ini? Ini, guys. Ya kayak gini, guys. Ini desa terpencil tapi padat penduduk, guys. Nggak ada kereta, jalur bis itu juga jarang. Bis cuma 1 jam sekali lewat sini. Ini juga nggak lewat jalur kecil, cuma lewat jalur besarnya aja. Kayak desa mati yakin. Orang ana wong nang jaba blas, orang ana wong nang jaba blas babar pisan, orang ana wong sing metu. Wonge pada nang omah kabeh, pada nang jero kabeh, guys. Apakah orang Jepang seintrovert itu ya? Kita muter balik. Teman-teman lihat sendiri kan, dari tadi itu sama sekali nggak ada manusia yang keluar. Aku mau lihat dia. Coba kesini, guys. Wow, bener-bener sepi.
bener-bener sepi ya. Wong eta ketone ana, setiap rumah itu pada memeni kelambi di balkon lantai 2-nya, tapi nggak ada aktivitas di luar rumah kayak gini. Seperti kayak apa, kayak zamannya nang Indonesia itu pas kena corona itu loh guys, kayak pas zamannya nang Indonesia itu kena corona itu kan nggak, sama sekali nggak boleh ada orang yang keluar gitu ya, persis kayak gitu guys, nggak ada orang yang di luar rumah. Rumahnya tah padet, rapat guys, rumahnya rapat. Edan, dari tadi muter-muter nggak ada orang satupun. Kemana warga sini? Oh, ada itu. Lagi bersih-bersih rumah, guys. Konnichiwa. Itu warga sini, bapak sini lagi bersih-bersih rumah. Ya kayak ginilah kondisi desa di Jepang, di pelosok. Sepanjang jalan yang terlewati itu sepi. Ini sepertinya desanya Pol. Oh, masih guys, masih ada ya. Kayak gini guys. Oh, ada ibu-ibu itu jemur baju. Dah Pol, desanya Pol sampai sini guys. Ternyata di sini itu pelabuhan, banyak keramba-keramba. Ini pelabuhan guys. Ya kayak gini guys kondisinya. Alhamdulillah sampai di desa Hatatsu. Kondisinya agak merah-meruh. Tapi sayang tadi aku nggak bawa alat pancing ke sini ya. Harusnya castingan di sini sepertinya agak bagus ini.
lautnya dalam kayaknya di sini. Tapi tadi itu ada kakek-kakek dua lagi ngobrol. Tuh kakek-kakek dua itu ngobrol, katanya ditanyain dapat nggak dapat sama sekali, nggak dapat gitu. Berarti ikannya juga mungkin kemungkinan itu kondisi aslinya itu kayak di desaku di Kurogawa itu ikannya susah. Jadi gini, sebenarnya kalau tak tanya dari master-master pancing yang ada di desaku yang sering mancing di Indonesia kemudian mancing di Jepang, di laut Jepang, itu ikan itu sebenarnya lautan yang paling kaya dengan ikan-ikan itu sebenarnya lautan tropis, khususnya Indonesia itu ikannya itu banyak banget guys katanya guys. Jadi kalau mancing di Indonesia itu castingan ditaruh itu langsung dapat. Kalau di sini tuh castingan belum tentu dapat ya. Jadi di sini tuh ikannya susah. Beda dengan kondisi laut di Indonesia itu ikannya itu benar-benar melimpah guys. Makanya banyak kapal-kapal dari Cina, dari Jepang, dari Vietnam, dari Taiwan gitu ya. Itu mereka itu banyak kapal-kapal longlenya, kapal-kapal besar penangkap ikannya itu jaring nang Indonesia, nyolong iwak nang perairan Indonesia. Ya karena alasannya ikan di Indonesia itu melimpah ruah, lautan di Indonesia itu kaya banget dengan ikan-ikan ya. Terbukti lautan kita itu sering dicuri sama orang-orang, sama nelayan-nelayan besar dari negara-negara maju kayak Jepang, kayak Taiwan gitu ya. Harusnya kalau dihitung-hitung Indonesia itu dari kekayaan lautnya aja itu seharusnya bisa jadi negara makmur gitu ya. Karena Indonesia itu sebenarnya posisinya itu benar-benar strategis. Lautnya kaya, buminya kaya, minyak ada, bahan mineral ada kayak nikel, kayak apa aja, emas kaya gitu ya. Tapi rakyat ya, pokoknya Indonesia itu seharusnya makmur. Seperti lagunya, tanah dan kayu jadi tanaman. Tapi nyata nih warga Indonesia, negara Indonesia, rakyat Indonesia itu bener-bener ngolet mangan be angel, ngolet mangan angel, madang gue angel, hidup layak itu bener-bener susah. Buat hidup layak itu bener-bener susah. Entah apa yang terjadi. Negara yang seharusnya makmur seperti Indonesia, apa baik anak, tapi rakyatnya ngolet mangan susah. Sedangkan Jepang itu sebenarnya itu nggak punya apa-apa guys. Jepang itu nggak punya apa-apa, mereka nggak punya kekayaan alam, tapi rakyatnya makmur. Apa masalahnya itu bukan di alamnya, tapi masalahnya di sumber daya manusianya. Kita juga nggak tahu. Seharusnya pemerintah itu yang mikirin ya, bukan orang-orang kayak aku yang mikirin. Nek aku sih wong bodoh gitu ya. Seharusnya yang lebih memikirkan bagaimana Indonesia bisa maju itu orang-orang yang duduk di DPR, yang di pemerintahan, mereka dibayar dari uang pajak. Itu harusnya mereka yang beri solusi bagaimana Indonesia itu bisa maju. Tapi sekali lagi, Indonesia, kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Apakah ya sesusah itu membuat Indonesia menjadi mandiri, menjadi negara maju gitu ya, sehingga sudah merdeka hampir setengah abad lebih dari 75 tahun kita merdeka, kita masih, warganya itu masih nyari duit itu nyebar seluruh negara, Jepang, Korea, Taiwan. Kita harus mengais rezeki di negara-negara orang. Negara tropis, harusnya pertanian maju tapi beras larang. Itulah Indonesia. Gajian 2 juta, gajian paling gede-gedene 2 juta, nang daerah 2 juta, berasnya 15.000 beras sekilo 15.000. Aduh payah banget. Jadi
Jadi kayak aku, orang-orang kayak aku itu yang sudah enak di negaranya orang itu kadang itu ada rasa was-was pingin pulang ke Indonesia. Itu takut guys, jujur. Kayak aku, kadang aku takut itu pulang ke Indonesia itu nanti bisa makan nggak, bisa ngempani anak bojo atau enggak gitu loh. Iya, kalau ngomong itu gampang. Kalau ngomong itu gampang. Kerja di Jepang 5 tahun, ngumpulin duit, nanti pulang ke Indonesia bikin usaha. Ini secara teori gampang guys, tapi kalau begitu melakukannya itu susah. Usaha saingannya ketat, golet kerja bayarannya cilik. Dan siki bayangkan guys, gaji 2 juta buat listrik sekarang mahal, bensin naik terus, beras naik terus, kebutuhan pokok naik terus. Duit 2 juta itu kalau sebenarnya ya, kalau dihitung-hitung buat hidup di Indonesia itu benar-benar kurang. Ibaratnya tombok, ibaratnya bayaran 2 juta buat mangan itu 4 juta. Kebutuhan pokok segalanya naik, belum lagi kondangan. Kalau musimnya kondangan wis jan mumet guys. Kalau musimnya kondangan itu mumet. Kondangan minim-minimnya 50.000 gitu ya. Gak segampang itu hidup di Indonesia, negara yang katanya gemah ripah lo jinawi, rakyatnya susah. Serius, ini jeritan rakyat kecil kayak aku. Rakyat hidup susah. Mungkin buat para pemerintah, buat presiden, buat pemerintah dan anak-anak cucunya itu hidup makmur. Negara Indonesia itu hanya buat para pejabat-pejabat tinggi. Pejabat tinggi dari yang menjabat sampai anak cucunya itu hidupnya makmur, tapi rakyatnya susah. Itu kenyataan guys, itu nyata ya, nyata. Buat kalian yang rakyat jelata, yang ngomong, yang di luar PNS lo ya, yang ngomong hidup di Indonesia itu mudah, gajinya gede, itu pret guys. Bohong itu. Nggak ada. Di Indonesia itu gaji di daerah itu paling 2 juta. Harga beras itu berapa, tahu sendirilah. Bensin mau naik lagi, beras bakalan naik lagi, cabai kadang-kadang naik, lauk kadang-kadang naik, daging kadang-kadang di atas normal harganya, telur kadang-kadang harganya di atas nurul, ora umum larangnya. Kayak gitu masih dibilang makmur. Indonesia makmur. Bangga boleh, tapi jangan terlena. Sebab pada kenyataannya kita itu hidup susah di Indonesia. Seperti lagu-lagu yang sering diajarkan waktu kita sekolah dulu. Itu bunyinya gini guys. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, udang dan ikan datang menghampirimu. Nah, kurang salah kayak gue guys lagu nih. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Surga kok beras larang, bensin larang, iwak larang, apa-apa larang. Itu surga gue jenenge guys. Golet kerja angel. Desa resiki ngene. Ini desa loh, desa di pinggir pelabuhan. Kalau di Indonesia itu desa di pinggir pelabuhan, banyak tempat pengolahan ikan itu harusnya baunya amis. Tapi ini desa di Jepang bisa sebersih ini guys. Coba lihat bersihnya desa di sini. Ini desa nelayan. Ini loh pelabuhan Jepang resik yang ini guys. Ora umum, ora patut. Di Indonesia kalau tempat bersihnya kayak gini biasanya itu tempat-tempat wisata gitu ya.
dijaga kebersihannya. Tapi di sini pelabuhan aja. Di Jepang bisa sebersih kayak gini. Ini kalinya. Pokoknya idaman guys. Urip nang desa Jepang ini idaman banget. Orang-orang sini itu masih identik naik sepeda ya, orang-orang di desa sini. Aku tadi sempat lihat orang itu bapak-bapak kayak kakek pada naik sepeda. Ini Ekop. Aku pingin mampir ke Ekop. Kita pingin belanja. Beli apa? Entah, nggak tahu. Sumpah, ini serius guys. Ini Ekop ini salah satu-satunya swalayan di desa ini, di desa Hatatsu. Dan di dalamnya itu nggak ada apa-apanya. Kecil banget guys. Swalayannya kecil banget. Aku cuma karena nggak ada apa-apa, aku cuma beli pisang tadi. Nih, pisang sama minuman. Ya, orang di dalamnya nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang mau kita beli, nggak ada tujuan kita beli apa, jadi kita beli pisang tok. Untung aku nggak dapat kerja di desa ini ya. Kalau dapat kerja di desa Hatatsu kayak gini, walah repot guys. Pengen belanja yang cari barangnya agak murah itu harus paling enggak, kalau dari sini ke Imari itu 2 kali lipatnya aku ke Imari dari Kurogawa gitu ya. Jadi bisa 3 jam lebih naik sepeda. Untung aku enggak di sini. Beruntunglah kita orang-orang Indonesia yang ada di Kurogawa. Desa tapi enggak desa banget. Kalau ini bener-bener pelosok guys. Orang apa-apa. Di sini enggak ada apa-apa tapi penduduknya padat. Banyak banget rumah di sini, rapat banget. Tapi ini benar-benar desa, nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada kereta, bis cuma sejam sekali. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini, perjalanan kita ke desa Hatatsu. Kita lanjut lagi ke video-video berikutnya dengan desa-desa lainnya guys. Oke.